setelah sekian lama, akhirnya Ibu Mirna ini nunjukin data-data di tahun 97 ya. Bayi mana saja yang diadopsi dan siapa saja yang mengadopsi, ternyata datanya lengkap dan valid. Mana Bu, coba lihat. Siapa itu Bu? Bener Bu? Tuh kan Bang, bener. Kelahiran 97 kan Bu? Dia 97. Ini dia adopsi Ngadopsi anak umur 10 hari. laki. Laki-laki umur 10 hari. Di situ dicek ternyata memang ada Ibu Maisa Setiawati yang mengadopsi seorang bayi laki-laki. Loh, kemana Bro? Coba bener itu berarti Bu ya? Iya benar. Coba lihat lagi Bu, takut salah ini Bu. Ah, kita boleh foto nggak Bu? Dulu ya boleh. Dulu ada Boleh foto bidan ya? yang arah ke sini. Coba difoto sebagai bukti ini, Vel. Ya, maaf Ibu ya, saya silakan foto. foto ya. Ya. Akhirnya kita coba tanya sama Ibu Mirna. Ibu Mirna tahu nggak kira-kira bayi yang diadopsi itu orang tuanya siapa namanya? Di mana tinggalnya? Ini dulu ada yang bidan bawa ke sini dulu. Siapa Ibu? Bidan. Bidan. Bidan ketiga yang Bida ini maksudnya yang pertama kali nganterin bayi itu ke panti. ya itu bawa ke sini. Waktu yang lahirin saya bidan itu yang Waktu lahirin ya, berarti Bida yang nganterin bidannya ke sini. Namanya siapa bidannya? Siapa Ibu Bidanya? bidan Kartika kalau nggak salah. Bidan Kartika. Ya, kalau nggak salah ya itu bidan Kartika. Kalau orang tuanya saya nggak tahu Mas. Tapi saya lihat data di sini, bidannya waktu itu membantu kelahiran orang tuanya dari bayi itu adalah Bidan Kartika. Sekarang buka praktek di daerah Pekarsang Timur. Ada alamatnya lengkap loh, coba. Jadi ini Bidan Kartika. Ya alamatnya Jalan Pekarsang Timur. Ya terus alasannya kenapa dititipkan karena orang tuanya nggak mau ngurusin lagi. Dan kemudian 2 minggu kemudian diambil hak asuhnya. Maaf Bu Meisha itu Bu. Bu Maisa ya? Ya, bayi laki-laki Ibu ya? Makasih banyak Ibu kalau begitu ya. Ya, makasih banyak atas waktunya ya. Mau mengganggu Ibu, ya. Tanggalnya sama, bulannya sama, tahun 97. Itu adalah kelahiran. Tanggal lahirnya Andra. Dia tambah syok di situ. Tambah merasa benar bahwa dia itu bukan anak dari Ibu Maisa Setiawati. Dia nangis di situ. Dia kecewa di situ. Kenapa ibunya selama ini nutup-nutupin? Udah Mas, saya udah cukup kecewa. Kemungkinan emang bener Mas, saya ini udah bukan anak Ibu Maisya. Belum, semuanya belum dipastikan. Ini kan kita baru melihat data. Tadi kan si ibu itu tadi bilang, ibu kandung saya itu nggak mau merawat saya itu Mas. Bukan nggak mau tapi nggak sanggup. Kenapa mau dibedain? Dan ini kita kan masih belum dapat apa-apa, ini masih data aja loh. Kita belum ketemu sama orangnya, kita belum tanya langsung. Kita belum tahu kronologisnya seperti apa. Iya, itu belum dulu juga. Kita harus tanya sama bidannya waktu itu bantu melahirkan. Bu Bidan Pak Kartika ya. Kita tanya sama bidannya, kronologisnya seperti apa. Jengkel, kecewa, emosi, marah, sedih. Semuanya campur jadi satu di situ. Sampai dia shock, dia tertunduk di situ. Aku tempatnya. Lu harus kuat. Lu harus kuat. Udah harus kuat. Udah harus kuat. Udah harus kuat. Harus sabar, harus tabah. Ini kan kita baru memastikan, jangan langsung percaya, kan ya? Sabar dulu, ya. Jangan langsung shock seperti ini. Kita kan belum tahu, cari tahu kebenarannya. Kita harus ketemu bidannya, kita harus ketemu Ibu Maisa juga. Yang terbukti semuanya. Kita mobil aja dulu, ini aja mobil dulu aja ya. Ya, biar dia mendingan dulu. Kuatkan imanku dari segala cobaan dunia. Ini klien kita yang namanya Andra pindah di kantor. Ya.
Dia bingung mau nginep di sana, dan dengan kondisi yang seperti itu kita khawatir. Takutnya dia nekat. Ya. Keesokan harinya, sekitar pukul 2 atau 3 sore, tim ini menemukan alamat prakteknya Bidan Kartika. Ya sudah, hari itu juga kita mau melanjutkan pencarian. Pas kita jemput klien kita di kantor, tiba-tiba Andrea nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, serius. Iya, nggak ada. ini bukannya nginep di sini, Vel. Saya nginep di sini, aku tinggal bentar doang. Aku tinggal ke bawah. Albar sama Feli ini nanya, kliennya kebingungan dia. Nyari kliennya kebingungan mereka ini. Mana Andra? Cari ke toilet kagak ada, cari di kamarnya nggak ada, cari di ruangan casting juga nggak ada. Cari di semua ruangan kantor, ternyata Andra ini tidak ada. Masa sih? Udah Nggak dicari ada, semua? udah teriak-teriak, coba deh. Andra! Andra! Nggak ada kan? Andra! Mana tempat tidurnya dia? Ini, dia tidur di sini, dia tidur Oh, dia di sini. Tuh, nggak ada, barang-barang baju-bajunya juga nggak ada. Mana ini? Andra? Mana sih dia? Hah? Coba kesini deh. Nggak ada. Andra! Wah, ini udah kosong lagi. Andra! Andra! Nggak ada Woi. kan? Apa udah keluar ya dia? Buru-buru kita keluar kantor. Kita lihat ke kanan kiri di jalan raya nggak ada yang namanya Andra. Alvar bilang, padahal barusan kok. Berapa menit yang lalu. Gue ketemu sama dia pamitan ke toilet. Terus sekarang kok udah nggak ada? Coba, takutnya dia belum jauh nih kalau dia emang pergi. Andra! Jalan. Andra! Awas. Nggak ada. Makanya nih, mana ya? Mau nanya siapa coba di sini? Duh, teleponnya di reject terus. Ya, Pak. aduh. Mau nanya Pak, Bapak lihat orang lihat sini nggak Pak? Pakai tas ransel gitu Pak? Cowok, Barusan, Pak, cowok. cowok. Bawa tas ransel? Aduh, Nggak lihat ya? kayaknya barusan ini banget sih Pak perginya, tapi kemana ya? Nggak lihat Pak ya? Oh iya, masih Pak ya? Ditelepon sama Feli, coba telepon Di mana dia? Ditelepon sama Feli. Pertamanya nggak diangkat, ditelepon lagi nggak diangkat. Nah kemudian kita coba terus, akhirnya diangkat teleponnya. Dan di situ Andra bilang dia lagi di travel. Ini nggak ada nih. Makanya dari Di tadi SMS kan aja, di SMS atau di WA. Kalau memang dia mau serius, kabarin kita. Kalau enggak, ya udah. Kita pakai plan yang lain. nyambung nih teleponnya. Nyambung. Coba tanya di mana dia. Halo? Halo Andra, lo di mana sih? Jalan kemana? Ya Allah, Andra, kok lo nggak bilang-bilang sama kita sih dia di travel? Mau kemana dia? Lo mau kemana sih, Indra? Aku mau pulang aja, percuma aja aku udah pencarian, percuma aja aku mau pulang ke Bandung. Ya ampun, ini gimana? Kok nggak pamit, nggak bilang-bilang dulu? Kita kan nyariin. Udah tahu, kamu mau kita bantu, masa gini sih? Coba. Travel dekat sini mana, Pak? Dia belum sempat nyebutin travel. Tanjung Barat udah dekat sini pas travelnya. Dekat sini. Langsung ke sana aja. Yuk, langsung ke sana. Kita samperin Yuk ke travel langsung. Yuk, langsung ayo. Bro. Ngapain coba Andra ini mau ke travel? Mau kemana dia? Bukannya dia mau melakukan pencarian. Kita udah dapat alamat Bidan Kartika loh. Kenapa dia ini? Ternyata Andra ini mau pulang ke Bandung. Aduh, lu cari-cari kemana aja sih? Hah? Bang, kemana lagi saya? Loh bukannya kita mau melanjutkan pencarian? Tim sudah mendapatkan alamatnya Ibu Kartika loh. Bidan Kartika ini. Dia bilang udah. Saya udah nggak mau melanjutkan pencarian, percuma katanya. Loh kok percuma? Udah nggak usah, coba sini jauh, ini hujan nih, nih hujan. Udah sini. Nah, kenapa sih? Ini kan sekarang kita udah ngasih informasi yang benar tentang lu sendiri. Ya, lu udah tahu siapa sebenarnya Ibu Meisya. Dia kan sebenarnya niatnya baik sebenarnya. Buat apa mas? Saya udah bingung. Sedangkan ibu saya tuh
Saya udah cuma saya melanjutkan pencarian ini, Mas. Ternyata ibu saya juga dari dulu udah nggak menginginkan saya untuk hidup, Mas. Siapa yang nggak menginginkan? Ibu kandung saya. Kata siapa? Lu kan belum ketemu. Iya. Lu nggak bisa ngomong seperti itu. Orang itu pasti punya alasan kenapa lu taruh di panti asuhan. Mungkin dulu ibu kandung lu lagi kepepet biaya dana, nggak ada uang dia. Saya udah Makanya kecewa. dititipkan itu lebih baik. Cuma Mas saya udah kecewa banget, Mas. Jadi jangan berpikir dari satu sisi, bro. Coba berpikir tuh positif sama orang, sama siapapun juga. Pokoknya saya mau balik aja, Mas, ke Bandung. Saya udah nggak. Cuma saya melanjutkan pencarian ini, Mas. Udahlah, Mas, saya mau balik saja. Ada apa Coba lagi, lu Mas? pikirin lagi deh. Ini bukan masalah balik atau enggaknya. Ini masalah selama ini Bu Mesa yang udah merawat lu loh. Saya Ibu udah. Mesa ini coba. Saya bingung, Udah Mas. selama ini dia merawat lu, mendidik lu, Saya udah bingung, memberikan Mas. kasih sayang semuanya. Buat apa saya melanjutkan pencarian ini, Mas? Sedangkan ibu saya dari dulu nggak mau merawat saya. Yang mana? Ibu yang mana nggak mau Ibu merawat? kandung saya, Mas. Iya kan, ibu kandung belum ketemu. Kan kita belum ketemu ibu kandung. Dan alasannya apa dia nitipin lu panti asuhan? Ya kalau emang dari Kan dia dulu, pasti punya alasan. kalau emang ibu kandung saya dari dulu ingin merawat saya, kenapa saya harus dititipkan ke panti asuhan, Mas? Wah, bersyukur dong, harusnya kamu dititipin di panti asuhan, terus ada yang rawat lagi setelah itu. Saya Daripada bingung. kamu ditelantarin, Pokoknya saya bilang percuma. Saya bingung, Mas. Saya mau balik ke Bandung saja, Mas. Saya nggak mau melanjutkan pencarian ini. Buat apa saya, Mas? Gue kasih masukan sama Andra, kalau emang mau menyelesaikan masalah ini ya sudah. Kalau emang tidak mau melanjutkan pencarian ini ya nggak ada masalah. Kita selesai sampai di sini, tapi tolong hormatin Ibu Meisya Setiawati, hormatin ibu kamu yang telah melahirkan kamu walaupun dia tidak mau menerima kamu. Hormatin semuanya, insya Allah akan berkah buat kamu. Coba lu pikir dong, apa yang dilakukan sama Ibu Meisya selama ini? Dia ngerawat lu, dia besarin lu dengan kasih sayang. Gue nanya, lu pernah nggak sih dibedain sama anak-anak yang lain? Sama Ibu Meisya? Enggak kan? Enggak kan? Gue nanya, lu dibedain nggak sama anak-anak tetangga lu? Gue nanya, lu dibedain nggak sama anak kecil yang lain? Enggak kan? Dia ngasih lu kasih sayang kan, bro? Ibu Meisya ngasih lu perhatian kan? Iya kan, Ibu Meisya sekolahin lu kan? Dia memperlakukan lo kayak anak kandung kan? Tetap saya kecewa, Mas, sama dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Berarti lu nggak pernah tahu balas budi lu, bro. Kenapa dia ngambil lu di panti asuhan? Coba. Lu harus pikir dong. Walaupun lu dari panti asuhan, dia nggak pernah tahu bokap nyokap lu itu siapa. Kalau misalkan bokap nyokap lu orang-orang nggak bener, lu harus ngerti. Minimal lu itu harus bisa ngerti apa yang dilakukan sama Ibu Meisya. Lu harus bisa balas budi jasa dia juga. Seenggaknya lo hargain dia. Lu nggak akan pernah bisa balas jasa dia. Dari kecil lu dia ngurusin popok, lu ngurusin kencing lu semuanya. Coba. Siapa? Ibu Meisya. Lo bisa kayak gini sekarang juga gara-gara Bu Meisya. Coba lu pikir lagi deh. Lu jangan cuma berpikir satu arah. Pikir dua arah coba. Gimana perasaan dia? Sebenarnya dia lu ikutan begini dia sakit hati sebenarnya. Kenapa? Karena dia nggak pengen pisah dari lu. Aku tempatnya dosa juga. Karena dia sayang sama lu. Saya harus gimana, Mas, sekarang? Saya bingung, Mas. Saya udah bingung, Mas. Jadi sekarang harus gimana saya? Aku kenapa? Ya sekarang cuma bisa ikhlas. Lu cuma bisa ikhlas. Ikutin apa yang udah mengalir, apa yang udah dijalanin. Kalaupun lu ketemu sama orang tua lu harus tetap sayang sama Ibu Meisya. Lu nggak boleh berpikir negatif sama dia. Kita bebasin lo sih, kita nggak akan maksa ya. Cuma Iya. semua balik lagi ke lo. Nah di situ dia terbuka pikirannya. Ya. Dia mulai di situ mulai sadar. Dia mulai istighfar, di situ baca istighfar dan akhirnya Andra memutuskan untuk terus melanjutkan pencarian. Sekarang gini, terserah lo mau lanjut atau enggak? Oke, Mas, saya mau lanjut untuk mencari ibu saya. Lanjut. Lanjut. Ya udah ayo kita langsung jalan ke mobil, ini hujan soalnya. Ayo, Gi, tolong sini, Gi. Pencarian berikutnya adalah ke rumahnya Bidan Kartika. Katanya buka praktek di daerah Pegangsaan Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak
Nggak ada kunci nih, masuk aja. Bu, maaf Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, maaf mengganggu sebentar Ibu. Keluarlah seorang ibu-ibu di situ. Dan waktu kita tanya, bener nggak ini Ibu Kartika? Bidan Kartika. Dia bilang, oh iya Mas, saya Bidan Kartika. Dan saya mau nanya Ibu, ini rumahnya Ibu Bidan Kartika Mas? Oh kebetulan ya benar. Dengan- Saya Ibu Bidan Kartika. Nah kita tanya dong. Sama Ibu Kartika ini kita tanya. Ya. Kita suruh ingat-ingat kembali, Ibu ingat nggak dulu tahun 97? Ya, Ibu pernah membantu melahirkan seorang wanita. Masih ingat nggak Ibu? Masih ingat nggak? Ya Ibu, ini saya mau tanya. Ini mungkin Ibu udah banyak sekali pasien yang Ibu bantu kan untuk melahirkannya. Iya, ini kita mau nanya tahun 97 Ibu. Ya mungkin udah lama sekali ya. Udah 20 tahun lebih kan itu. Iya, mau tanya dulu Ibu tahun 97 bantuin seorang ibu yang melahirkan. Nah, waktu itu katanya Ibu menaruh bayi itu ke panti asuhan. Panti asuhan Bina Insani. Bina Insani. Bina Insani. Iya. Ingat gak Bu? Masih ingat nggak Ibu? Ingat nggak Ibu, waktu itu ibu kandungnya tidak mau merawat dan membesarkan anak itu. Jadi saya ingatkan lagi itu kan tahun 97, lama sekali. Cuman katanya Ibu Mirna, tadi kita kan udah ketemu Ibu. Katanya Ibu Kartika ini bantuin ibu yang melahirkan. Nah, ibu itu waktu melahirkan nggak mau ngurusin anaknya. Nah, makanya dititipkan ke panti asuhan. Nah, kita mau nanya, Ibu kenal nggak sama ibu-ibu yang tidak mau merawat anaknya ini, yang melahirkan ini? Kenal nggak Ibu? Ingat nggak? Dan itu ada di pikirannya Ibu Kartika. Dia langsung ingat. Oh iya, benar waktu itu ada seorang ibu yang tidak mau merawat dan membesarkan anaknya. Oh iya, saya ingat Mas. Iya? Gimana? Namanya Ibu Danu. Ibu Danu? Ibu Danu. Iya. Bener Ibu? Iya, Ibu Danu, iya. Bayi laki-laki Ibu? Iya, bayi laki-laki. Dia nggak mau ngerawat waktu itu? Enggak mau merawat. Tahu alamatnya Ibu Danu ini nggak Ibu? Tahu saya. Oh tahu Ibu? Iya, Bisa kasih alamatnya Bu? tahu iya. Di Jalan Maninjo. Jalan Meninjo. Oh dekat sini maksudnya Iya, Bu? masih lingkungan Oh daerah masih sini. tetangga Iya. Ibu masih kenal? Iya, masih kenal. Pantes Ibu masih kenal. Berarti orang-orang dekat sini juga? Iya, betul sekali. Jalan apa? Jalan Maninjo? Jalan Maninjo, RT 5, Jalan Meninjo RT 5 di situ ya? Nomornya berapa Bu? nomor 90. Kita tanya di sana pasti tahu Ibu ya? Iya. Ibu siapa? Danu ya? Ibu Ibu Danu ya. Yuk coba kita tanya sana aja. Iya Ibu ya, makasih banyak ya. Kamu antusias Makasih loh. Bu ya, Mau. Kamu antusias. Bu makasih banyak ya Bu ya. Iya, iya. Sama ngasih informasi Ya, Bu iya. ya. Makasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Ayo Mas, temuin saya ketemu Ibu Danu Mas, cepetan Mas. Iya iya sebentar. Ini kan berarti ada Ayo, Mas, kemungkinan. cepetan, Mas. Iya sebentar. Ya cepetan Mas. Iya, ayo, kalau cepet, emang cepet, benar Mas. enggak dengar dulu. Kalau emang benar iya sebentar. Kalau emang benar itu ibu kamu, berarti kamu bisa langsung ketemu. Iya udah, itu udah pasti Mas, itu Bu Danu. Iya, Mas. kesini. Udah Oke, cepet langsung Mas, sana ya. cepetan.